Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengajian Ruqyah Hati, semoga video ini kalian tonton dalam keadaan sehat walafiat, sedang berbahagia. Kalau kondisinya lagi tidak sehat, tidak fit, lagi banyak dirundung masalah, mudah-mudahan video ini bisa membantu menghibur sahabat pengajian Ruqyah Hati dimanapun berada. Jangan lupa untuk menulis di kolom komentar apa yang sahabat pengajian Ruqyah Hati peroleh dapatkan dari video ini. Di sini kita akan mengulas kembali tentang bagaimana caranya menjalani hidup dengan tenang. Sekali lagi, bagaimana caranya menjalani hidup dengan tenang. Tenang tidak berarti bahwa hidup kita tidak ada masalah, bukan itu. Tenang justru artinya meskipun ada masalah, kita menjalaninya dengan tetap bersikap tenang. Nah, sahabat pengajian Ruqyah Hati tentu sudah tahu hafal rukun iman. Nah, salah satu rukun iman yang kita percayai adalah beriman kepada hari akhir atau akhirat. Sederhananya, akhirat itu adalah kehidupan kita di masa depan. Sekali lagi, sederhananya, akhirat itu adalah kehidupan kita di masa depan. Nah, bagaimana kehidupan di masa depan yang kita inginkan? Nah, kalau kita ingin kehidupan masa depan kita enak, bahagia, ya, maka kita diajarkan untuk sekarang ini berbuat atau beramal baik, beramal soleh, mengerjakan pekerjaan, perbuatan, atau amal ibadah yang membuat diri kita nanti di akhirat kelak itu menikmati buahnya yang secara umum digambarkan sebagai surga. Al-jannatu an-naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Di satu sudut pandang, sahabat pengajian Ruqyah Hati, akhirat itu bisa kita artikan sebagai akibat, ya, akibat atau konsekuensi atau reaksi atau hasil dari apa yang kita lakukan selama kita di dunia ini. Atau boleh kita bahasakan bahwa akhirat itu adalah waktu panen kita. Jadi waktu kita untuk memanen, mengambil buah dari apa yang selama ini kita kerjakan, kita lakukan. Nah, dengan mengetahui atau dengan beriman kepada hari akhirat ini, sejatinya setiap muslim itu bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Ya, saya ulangi ya, sejatinya setiap muslim itu bisa menjalani hidupnya dengan tenang kalau dia betul-betul beriman kepada hari akhir. Nah, kenapa banyak muslim yang tidak menjalani hidupnya dengan tenang? Karena keimanannya kepada hari akhir itu agak sedikit kurang pas, ya, kurang tepat keimanannya. Kenapa demikian? Karena banyak orang muslim yang berpikir bahwa kalau saya berbuat, eh, ya artinya saya bersenang-senang dululah selama di dunia. Ya, dosa apapun saya akan terabas. Toh nanti di saat saya tua, saya bisa bertobat, saya bisa kembali menjadi orang yang soleh. Padahal tidak sesederhana itu. Singkatnya, beriman kepada hari akhir itu membuat kita sadar bahwa apa yang saya lakukan sekarang, hasilnya akan saya dapatkan di masa depan. Nah, kesadaran ini yang jarang muncul. Nah, sehingga kita masih merasa tenang ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Kita masih merasa tenang ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Toh nanti ada kesempatan untuk bertobat misalnya. Toh nanti dosa saya diampuni misalnya. Nah, padahal tidak seperti itu. Yang ada adalah bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu nanti akan kita dapatkan hasilnya. Nah, nanti itu sebenarnya batasnya adalah antara setelah selesai kita melakukan sampai entah berapa ratus tahun ke depan, ya, misalnya. Itu jarak waktunya kita menuai, kita memanen hasil dari perbuatan kita. Nah, kalau kita memahami ini, kita menjadi sosok yang waspada. Waspada terhadap apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Jadi sebelum melangkah, sebelum berbuat, sebelum bekerja, timbul kewaspadaan, timbul kesadaran bahwa apa yang akan saya lakukan ini akan berdampak di kehidupan saya di masa depan. Entah setelah selesai saya mengerjakan,
atau entah 100 tahun, 200 tahun, atau ribuan tahun ke depan. Itu pasti ada balasannya, itu pasti akan saya panen, itu pasti akan saya tuai hasil dari pekerjaan yang akan saya lakukan saat ini. Nah, dengan demikian kita bisa membangun kewaspadaan atau bahasa Al-Qur'annya ketakwaan. Ketakwaan itu pada dasarnya bisa kita maknai dengan atau salah satu maknanya artinya waspada atau berhati-hati. Nah, sahabat pengajian Ruqyah Hati, praktek dari takwa itu salah satu dimensinya adalah dengan ikhlas, ya, prakteknya adalah ikhlas, tawakal, ridha, sabar, dan syukur. Ini adalah salah satu dimensi praktek dari takwa yang kita latihkan di pengajian Ruqyah Hati, supaya hati kita menjadi sehat, menjadi kuat, jiwa kita menjadi tangguh. Ya, jadi tidak lagi bimbang, tidak lagi gelisah dalam menjalani hidup ini. Sekali lagi, tulis di kolom komentar apa pandangan, apa pikiran sahabat pengajian Ruqyah Hati. Siapa tahu bisa menambah pengetahuan, siapa tahu bisa menambah pemahaman kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.